Ya, Saudara, penjabat Wali Kota Sorong, Syor Siarangga APIMM telah berupaya menjalankan tugasnya untuk memenuhi ekspektasi Kementerian Dalam Negeri dengan telah melaporkan hasil kerja 3 bulan yang diminta Kementerian Dalam Negeri. Komitmen dirinya menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya dijelaskan sore tadi dalam wawancara khusus akhir tahun. Pemirsa, sore hari ini tinggal 1 hari menjelang akhir 2022. Pejabat Wali Kota berkesempatan untuk menjelaskan apa sih yang sudah dilakukan setelah beliau dilantik sebagai pejabat Wali Kota Sorong, sehingga kita penting untuk bagaimana menelah apa saja yang sudah dilakukan. Pak Syor sebagai pejabat yang ditunjuk bekerja totalitas, karena Anda yang ditunjuk sebagai pejabat ini menurut Kementerian Dalam Negeri itu harus bebas dari politik. Lalu apa yang sudah dilakukan Anda setelah Anda dilantik sampai dengan hari terakhir hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2020? Silakan. Baik, selamat sore pemirsa di mana saja berada, terutama warga Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Bung Poli pada sore hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa sebagai penjabat Wali Kota Sorong sudah barang tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya bekerja berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selaku penjabat Wali Kota, tugas saya jelas diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang pada poinnya tugas saya adalah memastikan bahwa iklim organisasi pemerintahan tetap berjalan kondusif sebagaimana mestinya, baik dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan maupun keamanan dan ketertiban. Guna terselenggaranya good and clean governance, saya telah melakukan beberapa langkah konkret melalui kerja-kerja berkesinambungan sejak dilantik tanggal 23 Agustus 2022 lalu. Dibuktikan dengan laporan kinerja kepada Mendagri triwulan pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban tata laksana saya sebagai penjabat yang diserahi sebagai kewenangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Di awal kerja Anda mulai menggabungkan soal visi beriman. Sejauh ini seperti apa penjabarannya? Sebetulnya visi beriman tidak dijadikan target kerja, lebih kepada dorongan moral yang sering saya sampaikan di setiap kesempatan. Meskipun terbilang pendek dengan waktu memimpin yang sangat sempit, saya melihat dan merasa terpanggil untuk menjadikan Kota Sorong bukan sebagai kota bajingan. Kita berkewajiban secara komprehensif terus ke depan mengupayakan jadikanlah Kota Sorong sebagai kota beriman, bukan kota bajingan. Selain itu, selaku penjabat wali kota, saya bekerja sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan oleh rakyat melalui DPRD Kota Sorong. Yang menjadi pokok perhatian saya di sini adalah bagaimana mensinergikan berbagai permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemerintah, serta keamanan dan ketertiban, bahkan hingga membangun hubungan koordinatif bersama para penyelenggara pemilu untuk lebih memastikan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi tahun 2024. Kota Sorong ini kan kita tahu bahwa ditetapkan sebagai kota jasa, Pak. Nah, kebetulan sekarang ini sudah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Bagaimana atau apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah? Ya, terima kasih Bung Poli. Kita semua bersyukur hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Berbicara tentang PAD tahun 2022 ini, kita memiliki PAD yang tergolong rendah pada realisasi pendapatannya sebesar 72,23% yang disampaikan Mendagri beberapa waktu lalu melalui rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi daerah. Meskipun begitu, saya selalu optimis dengan langkah dan kerja cepat maksimal yang telah dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga pasar.
Langkah koordinasi berjenjang terkait pengendalian inflasi daerah telah kami upayakan, di antaranya pemberian bantuan modal usaha kepada IKM dan UKM, bantuan bahan pokok makanan bersubsidi, bantuan bibit pertanian dan peternakan serta bantuan alat tangkap nelayan, dan juga penyelenggaraan pasar murah yang ditempatkan di beberapa titik dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Untuk pendapatan asli daerah Kota Sorong sendiri, akan saya benahi SDM dan sistemnya. Akan kita kaji bersama dengan langkah rapat kerja bersama OPD teknis terkait guna mencari formula serta inovasi baru yang akan dilakukan pada tahun 2023 agar kita dapat mengetahui dan memperbaiki apa soal permasalahan pada unsur pengelolaan PAD kita. Kita hari ini di akhir tahun 2022, Pak. Di setiap akhir tahun banyak orang selalu membicarakan soal resolusi. Apa resolusi Anda untuk bisa akan dilakukan di tahun 2023? Baik, ya, kita tidak mungkin memenuhi keinginan serta tujuan kita dengan bekerja sendiri. Karena itulah kita senantiasa butuh orang lain. Resolusi tahun 2023, meskipun tujuan tidak semudah kata diucapkan, ubah mindset kita, ubah cara kerja, dan komunikasi terbuka. Minimal kita tidak tertinggal, meskipun tujuan kita tidak seluruhnya tercapai. Prinsip kerja saya sesuai firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa mendukung program-program Anda di tahun 2023? Untuk tahun 2023, harapan dan tujuan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Adalah harapan kita bersama. Sebagai penjabat Wali Kota Sorong, saya akan memastikan bahwa program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus terupgrade dengan target dan capaian berdasarkan rencana pembangunan daerah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan anggaran agar tidak takabur dalam pelaksanaannya. Bila perlu, jika program kerja yang dirasa sifatnya tidak memiliki unsur keberpihakan kepada rakyat, maka dapat dipastikan program tersebut akan saya anulir dengan catatan dapat diubah kegiatannya dan dipresentasikan di depan forum. Saya berharap semua pihak dapat bahu-membahu mendukung rencana program kerja yang nyata, menyentuh langsung kepada warga masyarakat. Selain itu, diharapkan kepada kita semua untuk memikirkan kebersihan lingkungan dan dapat membuat Kota Sorong menjadi kota yang beriman, bersih, indah, dan nyaman. Komitmen saya untuk menjadikan Kota Sorong lebih maju, ya saya akan bersinergi dengan Pak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, karena kehadirnya Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong yang beribu kota di Kota Sorong, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah cepat ya untuk membangun percepatan pembangunan baik di sektor ekonomi, pembangunan ya sosial, baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Kita berharap bahwa yang selama ini mungkin urusannya masih mengurus kalau provinsi tadinya Provinsi Papua Barat mengurus 12 kabupaten 1 kota. Kalau sekarang dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya dengan mengurus 5 kabupaten dan 1 kota, saya berharap bahwa ini lebih percepat ya, lebih mudah, sehingga saya berharap sekali bahwa masyarakat yang ada di Kota Sorong ya pasti lebih sejahtera karena hadirnya provinsi untuk memperpendek rentang kendali dan juga percepatan birokrasi. Dan tentunya itu akan dirasakan dan dinikmati oleh seluruh warga Kota Sorong yang kita cintai bersamanya. Baik pemirsa, itulah catatan penting dari pejabat Wali Kota Sorong, Bapak Syur Sirangga, yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi komitmen bersama masyarakat untuk mendukung apa yang akan menjadi konsentrasi pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di 2023. Terima kasih Pak Syur Sirangga, waktunya sudah berbagi di Jawa. Terima kasih Pak Poli, Bung Poli.
Terima kasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita sekalian.